hari. Coba dikalikan 15 hari. Kali 15 hari, 1 bulan. 1 bulan. Kali 15. Jadi totalnya 3.150. 3.150 per 1.000 ekor. 1.000 ekor. Nah, jadi sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, kali ini saya bertemu dengan sahabat Bibi, namanya Habibi. Dia adalah seorang pengusaha muda, entrepreneur muda, yang mana dia menggeluti dunia peternakan, yaitu peternakan puyuh. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwasannya background Mas Bibi ini dulunya sekolah di STM dan mengambil jurusan apa, Mas? Teknik sepeda motor. Teknik sepeda motor. Kenapa sekarang dia putar arah ke dunia peternakan? Kita langsung saja, ini sahabat Bibi. Monggo sahabat Bibi diperkenalkan. Ya, perkenalkan, nama saya Zandra Habibi. Iya, jadi kenapa memilih puyuh untuk dijadikan usaha? Kan sampean sendiri itu dulunya sekolah di STM. Ya. Kenapa nggak buka bengkel atau ikut perusahaan kendaraan bermotor dan lain sebagainya? Ya, awalnya di ternak puyuh ini sebenarnya dulu hanya coba-coba. Dari awal mula saya itu pernah bekerja di perusahaan otomotif. Kebetulan punya merek terkenal juga. Dan saya juga pernah di sebuah perusahaan retail ternama juga. Dan akhirnya ya kembali ke peternakan puyuh. Awalnya coba-coba dan ternyata kok ada ya hasil yang lumayan menguntungkan. Daripada kita kerja di lain, mending kerjanya sendiri. Ya, jadi alasannya karena hasil yang cukup menjanjikan dan tidak dijadikan budak lagi oleh perusahaan-perusahaan itu. Nah, itu alasannya sahabat gitu. Siapa yang menginspirasi jenengan kok memilih puyuh? Kok nggak akan ada kayak telur, ayam petelur dan lain sebagainya itu? Kenapa kok puyuh? Ya, saya melihatnya kalau puyuh itu satu dari segi tempat nggak terlalu banyak memakan tempat, lebih simpel dan imbas ke tetangga tidak terlalu banyak. Jadi dampaknya ke tetangga tidak terlalu banyak. Ya. Untuk bau sendiri, bisa disiasati ya. Bisa disiasati. Jadi Mas Bibi ini juga bukan hanya pengusaha yang memikirkan dirinya sendiri, sahabat. Jadi dia juga sudah memikirkan ketika kenapa memilih puyuh, karena dampak lingkungan itu minim. Tidak sama dengan ayam petelur dan lain sebagainya. Mulai dari pertama membudidayakan puyuh, itu yang diternak itu berapa ekor? Awal mula yang diternak hanya 500 ekor. 500 ekor. Ya. Sampai saat ini? Sampai saat ini ada sekitar 2000. 2000 ekor. 2000 yang saya pegang sendiri. Oh, ada yang yang di tempat lain. Jadi modelnya ada kemitraan, seperti kemitraan. Oh, jadi jenengan buka kemitraan? Kemitraan. Wah, sungguh hebat sahabatku. Jadi ini pengusaha. Umur jenengan masih berapa, Mas? Masih 23. 23. Wah, ini patut dicontoh sahabatku. Jadi masih umur 23, dia sudah bisa membangun kemitraan di bidang peternakan puyuh. Yang ada di sini ada berapa sekarang? Sekitar 2000-an. 2000 ya, 2000 puyuh. Terus yang untuk kemitraannya? Ada yang 3000, ada yang 1000, ada yang 2000. Jadi total keseluruhan berapa? Sekitar kurang lebih ada 10.000. Ada 10.000 ya. Yang di ternak sendiri 2000. Berarti yang selebihnya itu ada di kemitraan, sahabat. Jadi Mas Habib ini bisa dikatakan pemuda yang cukup dibilang sukses untuk di daerahnya. Nah, terus untuk kendala peternak puyuh ini? Ya, untuk kendala mungkin sih di masalah pemasaran ya. Soalnya untuk kebutuhan telur ini bukan kebutuhan pokok untuk sehari-hari. Mungkin buat hiasan. Apalagi sekarang ini kan
PPKM, banyak yang sekolah diliburkan. Jadi kan kita juga sedikit terganggu sebenarnya. Soalnya kebanyakan yang mengkonsumsi telur puyuh ini kan masih anak-anak. Soalnya gizinya kan banyakan ini daripada telur ayam. Oh, jadi untuk pemasarannya sendiri untuk saat ini Saat memang ini agak sulit ya. Ya, Karena efek kami ya. Lupa nggak pakai masker ya Batu, tapi nggak apa-apa sudah. Karena kita sudah vaksin sudah 2 kali dan kita sudah punya sertifikat, jadi nggak apa-apa. Kendala-kendalanya di pemasaran. Iya, pemasaran. Karena memang puyuh itu bukan menjadi panganan pokok atau dibuat campuran bahan. Tidak sama dengan telur ayam ya. Kalau puyuh mungkin pemasarannya dijual di bis ya, angkutan umum, terus dibuat untuk rumah makan pun kebutuhannya sedikit ya. Ya sedikit, nggak begitu banyak sih. Ya ada sebagian yang pakai ya buat apa itu namanya capcay, kan ada itu yang pakai telur puyuh gitu. Jadi kalau untuk saat ini gimana cara membuang ya? Bagaimana cara mengeluarkan telur puyuh ini? Salah satunya saya lemparkan ke ada yang channel di luar kota. Di luar kota. Ya, kebetulan yang di lingkungan sini ya agak apa ya? Agak mengurangi. Jadi saya lempar ke luar kota, ada juga pemasarannya. Itu diambil pedagang ke sini atau gimana? Sebagian diambil, sebagian saya jual sendiri. Jadi Mas Habibie ini selain beternak, dia juga berdagang sendiri ya? Iya. Nah, mungkin karena sulitnya pemasaran, jadi dikeliling sendiri ya? Nah, dengar-dengar Mas Habibie juga mempunyai channel di luar pulau ya? Ada. Dari mana itu Pak? Dari Jayapura dan Manokwari. Jayapura dan Manokwari Pak. Mataram juga ada. Mataram juga ada. Jadi gimana untuk selisihnya sedikit atau lumayan? Kalau selisih ya lumayan lah, karena dari resiko juga banyak itu. Kalau keluar pulau gitu. Ya, soalnya kan makan waktu juga, risikonya banyak. Jadi Mas Habibie ini bukan hanya penyuplai telur puyuh di daerah sini, juga dia keluar kota, bahkan sampai keluar pulau yang disuplai. Ada Mataram, Manokwari, Jayapura. Cukup hebat ya Mas Habibie. Nah, jadi untuk setiap ini bertelurnya, manennya telur itu berapa hari sekali? Saya manennya setiap hari, setiap malam saya panen. Setiap malam dipanen. Ya. Nah, per 1000 puyuh ini untuk penghasilannya sendiri per bulannya itu diambil rata-rata berapa Mas Habibie untuk per 1000 ekor puyuh? Per 1000 ekor puyuh itu kita ngitungnya gini, habisnya konsentrat. Jadi per 1 sak itu. Ya, jadi labanya ketemunya di situ nanti. 1 sak 2 hari untuk per 1000 ekor. Ya, terus kan per 1000 ekor itu 1 sak jadi telur 20 kilo. 20 kilo. Jadi 20 kali 2 kali harga telur. Harga telur 27 untuk saat ini ya. Jadi totalnya jadi 540. 540 kotor. Ya, kotor. Kemudian dikurangi konsentratnya ya. Harganya 330 untuk per 1 sak. Jadi bersihnya itu 210. 210 per 2 hari. Coba dikalikan 15 hari. Dikali 15 hari. 1 bulan ya. 1 bulan. Kali 15, jadi totalnya 3.150. 3.150 per 1000 ekor. Per 1000 ekor. Nah, jadi sahabatku bisa kalian bayangkan atau bisa kalian dikalikan sendiri. Mas Habibie ini mempunyai puyuh itu sebanyak 10.000. Per 1000-nya laba bersihnya itu 3.150. Sudah kalian kalikan sendiri kan? Kalian semua punya angan-angan atau punya keinginan untuk berusaha puyuh, tanya jawab langsung dengan ahlinya, yaitu Mas Habibie. Mas Habibie sudah berapa tahun mulai dari lulus SMA sampai sekarang?
Kalau awal dulu lulus SMA saya nggak langsung terjun sih. Oh, nggak langsung terjun. Iya, nggak langsung, masih ikut Sempat perusahaan, ya. perusahaan. Enak apa enggak ikut perusahaan? Ya, sebenarnya sih untuk masa sekarang ini nggak enak sih, Mas. Enak nggak enak? Iya. Enaknya di apa? Enaknya kalau kita ikut perusahaan itu setiap bulan kita pasti dapat. Pasti ya, penghasilan pasti. Kalau enaknya? Nggak enaknya ya kita waktu nggak bisa bebas. Kita terikat kan sama perusahaan. Iya. Jadi kita bisa dikatakan pesuruhnya orang. Pesuruhnya orang. Kalau untuk peternak sendiri, meskipun mau libur tiap hari ya bisa saja. Bisa saja. Jadi Mas Habibie ini banyak nganggurnya, sahabat YouTube. Nah, daripada nganggur, dia mempunyai inisiatif karena juga memang pemasarannya sulit. Dia mencoba untuk berdagang. Ya. Dagang dari mana? Dari telurnya sendiri. Oh, bukan telurnya sendiri. Maksudnya telur puyuh yang dia punya. Gitu sahabat YouTube. Kayaknya saya juga tertarik ini sama puyuh. Modal kandangnya ini lumayan besar apa gimana? Ya, kalau dikalkulasi sih nggak begitu besar ya. Nggak sebesar ayam. Ya. Ayam. Modal per 1000 ekor ini ada modal berapa untuk kandang? Untuk kandang mungkin 3 jutaan lah. 3 juta per 1000 ekor. Untuk puyuhnya? Untuk burungnya sekitar 8 jutaan lah. Itu siap telur. Siap telur itu? Iya, siap telur. 8 juta per 1000. 8 sama 3. 11 juta. 11 juta kurang lebih. Untuk modal awal itu setelah misalkan saya pesan, berapa hari saya untuk menuju bertelurnya? Itu kurang lebih cuma 15 hari sudah ada. 15 hari sudah bertelur. Bertelur. Untuk 15 hari berarti butuh berapa sentrat itu? Di totalnya itu ada sekitar 4 sak ya sama petelurnya. Ya. Dikali awal mula. Jadi kalau untuk pedaging itu lumayan mahal saat ini ya. Sekitar hampir 370 per sak. 370 ya. 370 dikali 3. 1.110.000. Itu sudah bertelur ya? Ketika sudah belajar bertelur, banyak sudah. Berarti tadi modal kandang itu 3 juta, modal burung itu 8 juta jadi 11 ditambah 1 juta 110. 110. Jadi modal pertama untuk beternak puyuh per 1000 ekornya itu adalah 12.110. Itu harga satu motor ya. Iya, satu motor. Ya, untuk sahabat YouTube mungkin berniat berternak puyuh ini tidak punya modal, kalau bisa jangan pinjam di bank dulu. Jenengan punya motor, jenengan jual dulu motornya untuk modal beternak puyuh. Itu sahabatku. Ini sudah berapa tahun tadi? Kok gak dijawab, lupa itu. Mulai dari awal. Mulai dari sekitar tahun 2018. 3 tahun sudah bisa beternak puyuh dan mempunyai kemitraan. Nah, ini perlu dicontoh sahabat itu. Seorang siswa STM jurusan teknik motor itu langsung berbalik arah beternak puyuh. Itu kan pasti sudah dipikirkan matang-matang oleh Mas Habibie ini. Kenapa kok beternak puyuh? Kan bisa saja Mas Habibie buka bengkel ya. Buka bengkel bisa. Mungkin karena persaingan bengkel juga cukup ketat ya. Dan juga kita hanya menunggu pasien lah, karena pasien. Kalau puyuh sendiri kasih makan, buang kotorannya, tinggal ngopi ya Mas. Iya, jadi tiap hari selalu seperti itu ya aktivitasnya. Iya, gitu biasanya aktivitasnya. Ya mungkin itu sahabatku. Jadi cukup. Jika kalian punya pertanyaan silakan tulis di komentar. Jika kalian berminat untuk bermitra ataupun ingin konsultasi masalah puyuh, masalah peternakan puyuh ini, bisa langsung
kalian lihat di deskripsi untuk nomor Mas Habibie. Tepatnya ini berada di Dusun Jadukan, Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Jika mempunyai keinginan untuk beternak puyuh, silakan nomor yang sudah saya sediakan di deskripsi. Itu nomornya Mas Habibie. Silakan kalian kupas tuntas dunia perpuyuhan sama ahli puyuh, core of the core-nya. Core of the core. Mungkin sekian ya untuk review kita kali ini. Jika kalian pengen mereview usaha kalian, tulis di komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, terima kasih. Mungkin sekian. Sukses selalu, Mas Habibie. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.